Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulum ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Fima ing dalam nerangaken perkara ya ta'alaku kang berhubungan upama. Fima ing dalam nerangaken perkara ya ta'alaku kang berhubungan upama bil mayiti kalawan mayat. Bil mayiti kalawan mayit. Min ghuslihi sangking memandikan mayit. Min ghuslihi sangking memandikan mayit wa takfinihi lan mengkafani mayit. Wa takfinihi lan mengkafani mayit wassolati lan mensolati alaihi atas mayit. Wa dafnihi lan memakamkan mayit atau menguburkan mayit. Wa yalzamuh lan wajib ala tariqi fardil kifayati atas jalan fardu kifayah. Wa yalzamuh lan wajib ala tariqi fardil kifayati atas jalan fardu kifayah fil mayyiti ing dalam mayit al muslimi kang Islam. Fil mayyiti ing dalam mayit al muslimi kang Islam ghairil muhrimi dan tidak ihram. Tidak ihram wasyahidi lan bukan mati syahid, wasyahidi lan bukan mati syahid. Wajib arba'atu asya'a, opo 4 pira-pira perkara. Arba'atu asya'a, opo 4 pira-pira perkara. Ghusluhu, yang pertama memandikan mayat. Ghusluhu, pertama memandikan mayat. Wa takfinuhu lan mengkafani mayat. Wa takfinuhu lan mengkafani mayat. Wassolatu lan mensolati. Wassolatu lan mensolati alaihi atas mayat. Wa dafnuhu lan menguburkan mayat. Wa dafnuhu lan menguburkan mayat. Wa illam ya'lam lamun orang ngerti. Wa illam ya'lam lamun orang ngerti bil mayyiti kalawan mayat illa wahidun kecuali sapa satu orang. Kecuali sapa satu orang mongko ta'ayyana mongko menjadi tertentu. Ta'ayyanah mongko menjadi tertentu alaihi atas wahid. Alaihi atas wahid ma opo perkara. Ma opo perkara zukira kang den tutur opo ma. Zukira yang disebutkan opo ma. Wis, sekilas penjelasan menjelaskan tentang perawatan jenazah. Ya, menjelaskan tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu ada 4. Ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Ini sifatnya fardu kifayah. Artinya, kalau dalam satu daerah ada yang melaksanakan satu saja ada yang memandikan, satu saja ada yang mengkafani, satu saja ada yang mensolati atau menguburkan, maka yang lain sudah gugur, yang lain tidak mendapat dosa. Tapi kalau seandainya tidak ada satupun, ada yang meninggal, tidak ada satupun yang mau memandikan, tidak ada satupun yang mau mengkafani,
tidak mau mensolati atau memakamkan, maka semuanya mendapat dosa. Karena yang 4 ini sifatnya fardu kifayah. Jelas ya? Nauzubillah. Contohnya sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, tapi warga menolak. Warga menolak tidak boleh dimakamkan umpamanya. Dengan dalil karena ini beda pilihan politik. Mayat ini politik, partainya ini umpamanya. Jadi satu kampung sepakat untuk menolak atau tidak setuju mayat ini dimakamkan di tempat ini. Bagaimana? Maka semuanya mendapat dosa. Selagi dia Islam, apapun partainya, ya harus dimakamkan. Paham ya? Jangan sampai gara-gara beda pilihan politik, sehingga terjadi penolakan pemakaman. Paham ya? Jadi yang 4 ini wajib bagi mayat tertentu. Yang pertama, beragama Islam. Paham ya? Berarti kalau non-muslim terserah. Ketika meninggal nggak usah dimandikan, terserah. Kalau dia bukan Islam. Tidak dikafani, terserah. Tidak disolati, terserah. Tidak dimakamkan, terserah. Kalau dia bukan Islam. Terus bukan dalam kondisi ihram. Dan juga bukan mati syahid. Mati syahid bahkan tidak boleh dimandikan. Di sini yang dimaksud syahid itu kan ada beberapa bagian ya. Ada syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah itu adalah orang Islam yang berperang dengan orang kafir, terus dia meninggal di medan perang. Paham ya? Berperang dengan orang kafir, meninggal di medan perang. Ini namanya syahid fil akhirah. Bahkan haram dimandikan. Haram menghilangkan darah yang ada di tubuhnya. Maka al-mulattaq fiddam, pakaian yang berlumuran dengan darah itu yang lebih utama untuk dijadikan kafan. Kenapa? Li'anna dama tashhadul jannah. Karena darah ini besok menjadi saksi di surga. Paham ya? Jadi kalau orang mati syahid fil akhirah itu tidak boleh dimandikan. Langsung dikafani, lebih utama baju yang berlumuran dengan darah. Ya, disolati umpamanya. Disolati enggak? Nanti ada di belakang. Paham ya? Nanti ada di belakang. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Antara lain yaitu orang mati syahid. Berarti cukup 2. Hanya dikafani dan dimakamkan. Istimewa kan? Bahkan yang lebih utama baju yang berlumuran dengan darah. Ini mati syahid fil akhirah. Karena ada juga syahid fid dunya wal akhirah. Apa contohnya? Contohnya Fahri ngaji. Waktu ngaji ternyata mati. Syahid. Namanya syahid dunia akhirat. Kalau nggak salah dunia akhirat. Apa artinya? Pahalanya besar, tapi yang 4 wajib. Wajib dimandikan, dikafani, terus juga disolati dan dimakamkan. Banyak ini macamnya. Atau orang yang meninggal karena kecelakaan, atau mungkin karena tenggelam, atau kebakar, atau perempuan yang meninggal ketika dia berjuang mau melahirkan. Paham ya? Jadi ada ibu-ibu, anggaplah ibu Khofi umpamanya, mau melahirkan, berjuang ternyata mati. Syahid, banyak pahalanya. Nah, paham ya? Paham no? Syahid. Cuman yang 4 wajib. Wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Ya. Nah, banyak. Atau mungkin karena kebakaran, kecelakaan, atau mungkin rumahnya roboh umpamanya dan yang lainnya. Banyak. Terus ada juga yang salah faham. Ngaku syahid tapi bukan syahid tapi sangit. Apa contohnya? Mati melakukan bom bunuh diri. Atau mungkin dia habis diputus, akhirnya bunuh diri. Berada di tengah-tengah rel.
atau menggantungkan diri. Paham ya? Kalau diputus kailah jangan bunuh diri. Wahyu, Pak Kapit, diputus jangan bunuh diri. Hilang satu tubuh 1000. Dunia itu tidak sampai daun apa? Daun kalau. Paham ya? Lah, hilang satu bunuh diri ya. Wis. Kalau mati dalam kondisi bunuh diri itu namanya mati sangat bahaya. Bisa dikhawatirkan mati kafir loh. Paham ya? Yang jelas dosa besar. Bisa jadi mati kafir kalau dia, ya, paham ya? Terus kalau dalam kondisi melakukan bom bunuh diri, lah ini bahaya lagi. Ada dua kebahayaan yang dia kerjakan. Pertama, membahayakan dirinya. Paham ya? Bom bunuh diri itu pertama membahayakan dirinya, dan ini larangan dalam agama. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalian semua tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. La dororah wala diror. Jadi mati yang dalam konsep bom bunuh diri, mereka karena memang tidak punya pengalaman ilmu agama. Yang kedua, otaknya kosong, sehingga mati sangit. Nah, bukan syahid ya. Kenapa? Karena pertama, ada dua larang agama yang dilanggar. Yang pertama, mencelakakan diri sendiri. Al-Quran menegaskan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Yang kedua, membahayakan orang lain. La dororah wala diror. Paham ya? Nah, jadi orang yang semacam itu karena memang tidak ngaji kitab ya, otaknya kosong, konslet, error ya. Nah, jelas ya, wis. Tadi yang 4 fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini harus kita lakukan, walaupun sebenarnya mayat sudah mandi. Contohnya gini, ada ulama meninggal, beliau punya karomah. Karena punya karomah, ulama yang meninggal, akhirnya air ini bisa nyiram sendiri, entah dari sungai atau mungkin terserah lah. Jadi air yang ada di kamar mandi semuanya, wus, karena punya karomah. Tetap yang masih hidup wajib memandikan. Ada dalam yana itu gini, lau wasalal mayitu nafsah karomatan. Seandainya ada mayat, ini mandi sendiri karena punya karomah. Contohnya tadi. Jadi air yang dari sungai semuanya ya kan, atau mungkin ada di tengah-tengah di depan rumah kena hujan, kan basah semuanya. Jadi walaupun basah gara-gara hujan atau air sungai terserah, tetap bagi orang yang hidup wajib memandikan. Paham ya? Jadi yang punya kewajiban orang yang masih hidup sifatnya fardu kifayah. Lah sekarang masalahnya, kalau yang ngerti hanya satu orang, jadi sedang melakukan kemah umpamanya ya, ternyata ada di tengah-tengah hutan ada yang meninggal, yang ngerti cuma sendiriannya, Hasan. Maka Hasan ini ta'ayyan alaihi, harus melakukan perawatan yang 4, harus memandikan, mengkafani, sholat, dan memakamkan. Artinya apa? Tidak boleh dibiarkan. Tadi karena orang banyak satu kampung, satu yang mengerjakan, yang lain gugur. Tapi kalau yang ngerti satu orang, maka ini harus mau tidak mau harus melaksanakan. Kecuali dia mungkin minta bantuan orang lain umpamanya. Jadi ini terkait perawatan jenazah secara umum ya, secara umum. Adapun nanti hukum berikutnya ada di belakang.